Kami sedang menyelidiki misteri yang melibatkan mahasiswa Amerika di luar negeri. Mahasiswa yang sedang liburan musim semi di Barcelona ini kini hilang lenyap dari klub malam di pantai pada dini hari. Polisi mendapat petunjuk utama dan laporan baru mengindikasikan kemungkinan unsur kejahatan terlibat. Kami di On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Cerita ini mulai ramai hari ini, dan ini mimpi buruk terburuk bagi semua orang tua. Anak Anda pergi liburan musim semi mengunjungi teman di luar negeri di kota yang cukup aman. Namun kemudian Anda mendapat kabar anak Anda hilang. Dan itulah mimpi buruk yang sedang dihadapi keluarga James Gracie yang berusia 20 tahun saat ini. Dia biasa dipanggil Jimmy. Dia adalah mahasiswa di Universitas Alabama. Dia dijadwalkan lulus musim semi tahun depan. Dia berasal dari Chicago. Kini Jimmy berada di Barcelona untuk perjalanan pribadi saat liburan musim semi kampusnya. Dan katanya dia akan mengunjungi beberapa teman yang sedang belajar di luar negeri di Barcelona. Tentu saja Barcelona adalah tujuan belajar di luar negeri yang sangat populer bagi mahasiswa. Dan ada laporan baru seiring kami terus mengikuti perkembangan cerita ini sepanjang hari. Laporan baru yang baru saja keluar ini sangat penting untuk dibicarakan dari Wiyad TV di Alabama, di mana laporan tersebut mengutip sebuah media dan seorang reporter di Barcelona. Dan laporan itu menyatakan bahwa saat polisi sedang meninjau rekaman kamera pengawas saat ini, mereka mengatakan bahwa ada dugaan tindak kejahatan dalam kasus ini. Sekarang, apa artinya itu? Detailnya, kami masih mencoba mencari tahu. Wiyad mengutip seorang reporter dari media El Periódico di Barcelona. Media menyebut polisi dalam rekaman CCTV melihat Jimmy di luar klub bersama beberapa temannya. Teman-temannya pulang, tapi dia memilih tinggal lebih lama. Sekitar jam 3 pagi, dia terlihat di luar klub pergi dengan orang lain. Sekarang, polisi juga memiliki ponsel Jimmy. Bagaimana ponsel itu ditemukan tampaknya sangat penting. Jadi inilah yang kita ketahui saat kita mulai menyelidiki beberapa petunjuk yang masuk saat ini. Ibu Jimmy sangat aktif memposting di Facebook bahwa putranya hilang. Dia mengunggah foto ini ke grup Facebook dan menyebutnya sebagai foto Jimmy di malam hilangnya. Inilah lokasi terakhir dia terlihat di klub malam Xoco, Barcelona. Ketika kami melihat foto-foto tempat ini di Instagram, hanya untuk memberi gambaran kepada Anda, tempat ini penuh sesak dengan orang-orang. Maksud saya, klub malam dengan lantai dansa tempat ratusan orang berdempetan. Dan ini adalah jenis tempat yang buka sampai dini hari, yang cukup umum di Eropa. Jimmy terakhir terlihat oleh temannya sekitar pukul 3 pagi di klub malam ini, Selasa pagi waktu Barcelona. Temannya itu memutuskan untuk mengakhiri malam dan kembali ke Airbnb tempat semua orang menginap. Tapi Jimmy katanya memutuskan untuk tetap tinggal di klub malam ini, Xoco. Tapi Jimmy kabarnya tidak pernah kembali ke Airbnb. Dan ketika dia tidak kembali, saat itulah orang-orang yang mengenalnya menghubungi, menelpon pihak berwenang, dan mengatakan bahwa dia hilang dan ada kemungkinan terjadi sesuatu yang salah. Sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh tentang petunjuk besar yang mungkin dimiliki penegak hukum dalam kasus ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda di mana letak Xoco di peta kota, karena saya juga merasa ini sangat penting. Tempat itu berada persis di tepi pantai dan laut. Masih belum jelas apalagi yang direkam kamera saat ini. Apakah kamera di pantai atau di jalan menuju kota yang merekam Jimmy meninggalkan klub diduga bersama orang lain. Ibu Jimmy menulis bahwa Jimmy memakai kaos putih, celana jogger gelap, dan kemungkinan kalung emas dengan liontin salib berhiaskan berlian imitasi. Ini foto lain yang dibagikan ibunya tentang putranya, diambil 2 hari sebelum dinyatakan hilang. Dilaporkan anggota keluarganya sedang menuju ke Barcelona sekarang untuk melanjutkan pencarian terhadapnya. Teman-teman yang ia kunjungi di Barcelona kabarnya kini sedang mencarinya. Jika Anda mencari nama Jimmy di Facebook, Anda bisa melihat ada banyak grup Facebook untuk mahasiswa Amerika yang berada di luar negeri yang membagikan fotonya dan mencoba menyebarkan informasi tentang dirinya. Mari kita bahas beberapa petunjuk utama yang masuk saat ini karena polisi Barcelona dikabarkan punya rekaman CCTV saat dia keluar klub dan juga ponselnya. Juru bicara keluarga mengatakan kepada Fox News bahwa ponsel ditemukan saat penangkapan orang lain. Apa sebenarnya maknanya? Bagaimana orang ini bisa ditahan?
Kami masih mencoba mencari tahu hal itu saat ini. Namun, Anda juga perlu mengaitkannya dengan laporan Wiyat TV yang mengutip informasi dari Barcelona bahwa polisi sedang menyelidiki kemungkinan tindakan kriminal di sini. Mereka terus memeriksa rekaman kamera pengawas saat ini yang menunjukkan Jimmy meninggalkan klub bersama orang lain menurut laporan. Sekarang, polisi di Barcelona saat ini, mereka cukup tertutup setidaknya secara publik kepada media internasional. Polisi Catalonia menyatakan kepada NBC News bahwa mereka sedang melakukan pemeriksaan awal dan menerima laporan dalam penyelidikan yang masih berlangsung. Kemarin pagi sekitar pukul 1 dini hari diterima panggilan tentang kemungkinan orang hilang. Kehilangan ini dilaporkan pada 17 Maret 2026 pukul 3 pagi di daerah Port Olympic. Sekali lagi, Jimmy sedang mengunjungi teman-temannya di Spanyol saat ini, di mana mereka sedang belajar di luar negeri untuk semester ini. Jimmy setinggi 185 cm dan berat 79 kg menurut ibunya dan ayahnya yang kini di Barcelona untuk mencarinya. Dan kami akan terus memantau perkembangan cerita ini dengan sangat seksama. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas perkembangan terbaru kasus ini adalah penyidik pribadi orang hilang Steve Fisher. Terima kasih seperti biasa sudah bersama kami di Law and Crime. Kami baru saja membahas beberapa detail yang baru terungkap dalam kasus ini saat kami merekam sekarang. Menurut Anda, apa yang paling menonjol sebagai seseorang yang menyelidiki situasi seperti ini? Ya, Anda tahu, aspek luar negerinya membuat segalanya jadi lebih rumit. Maksud saya tahu keluarga pasti merasa sangat putus asa saat ini. Dalam kasus orang hilang, biasa saja. Segalanya sudah terasa kacau. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang bayangkan terjadi di negara asing, di mana Anda tidak punya penegak hukum sendiri, dan mungkin ada kendala bahasa. Saya sangat kasihan pada mereka. Tapi, semua harus berawal dari rekaman pengawasan, apalagi di Eropa. Di daerahnya banyak kamera. Jadi saya pikir mereka akan bisa segera mendapatkan petunjuk. Saya tahu ada beberapa laporan terbaru dari para jurnalis bahwa sekarang mereka menduga ada tindakan kriminal. Dan saya kira itu berdasarkan apa yang mereka lihat di kamera-kamera. Benar, menurut laporan ini, informasinya didapat melalui beberapa pihak. Wiyat TV pertama memberitakan, mereka dari Alabama, mereka berbicara dengan reporter yang meliput kasus ini di Barcelona yang mengatakan kejadian ini setelah jam 3 pagi. Mereka melihat video Jimmy Gracie keluar dari klub malam dengan seseorang, tapi tidak tahu siapa orang itu atau hubungannya. Tapi kamu tahu, dia meninggalkan klub malam itu. Melihatnya, mereka menduga ada tindakan kriminal. Kamu tahu, ini menarik. Temannya yang bersama dia di klub malam sampai sekitar jam 3 pagi lalu pergi dan meninggalkannya. Kamu pasti mengira dia akan jadi saksi kunci soal siapa yang bersama mereka di klub malam itu. Karena saya tidak bisa membayangkan jika temanmu memang suka pergi ke klub malam, dia tidak akan tinggal sendirian. Pasti ada orang-orang yang mereka ajak bicara di dalam. Jadi ya, itu benar sekali. Dan keluar jam 3 pagi itu sama sekali tidak aneh di Barcelona. Bahkan klub ini baru buka jam 11 malam. Dan saya paham alasannya. Saya pernah dan sering melakukannya dulu. Kamu tahu, saya ingin tetap tinggal karena suatu alasan. Tapi satu-satunya alasan kamu ingin tetap tinggal adalah kalau kamu sudah bertemu seseorang di sana yang membuatmu nyaman. Kamu ingin terus bersama mereka. Pasti ada seseorang di sana yang tahu pergerakan terakhirnya. Saya juga berpikir semuanya akan berpusat di situ. Alasan dia keluar mungkin karena ponsel yang hilang itu, dan sekarang sudah dipegang polisi. Saya rasa itu akan menjadi inti dari semua ini. Dan apakah itu memang jebakan, atau hanya kejadian lain yang membuat dia keluar karena dia ingin mencari ponsel itu, atau dia pikir dia tahu siapa yang memegang ponsel itu. Tapi saya ragu dia sendirian di sana, kamu tahu. Dan saya akan bilang, hanya dengan melihat sekilas secara online, ada banyak orang yang mengunggah klip di TikTok dari sebelum orang-orang tahu dia hilang pada malam itu. Ada banyak rekaman dari dalam klub itu. Tidak banyak, tapi ada rekaman dari dalam klub itu, selain dari kamera pengawas mereka sendiri. Ada beberapa hal di TikTok sekarang. Ya, di Instagram klub malam itu tampak ramai dan penuh sesak dengan orang-orang. Barcelona jelas jadi tujuan utama, terutama saat liburan musim semi. Tempat itu selalu ramai saat itu. Namun saya yakin pengawasan di klub malam ini tidak hanya satu kamera di dinding. Pasti ada cara melihat dengan siapa dia dan kemana mereka pergi sepanjang malam.
Saya memang tidak pernah kuliah di luar negeri, tapi pernah ke Barcelona. Sering dengar kalau ke Eropa harus hati-hati pencopet, tapi sebenarnya tempat ini tidak seperti yang dibayangkan. Dan saya bukan bilang itu terjadi, tapi seperti penculikan atau kejahatan kekerasan. Rasanya itu bukan sesuatu yang biasanya terjadi di sini. Dan itu adalah jenis hal yang kamu tahu, orang dari luar negeri harus waspadai. Sepertinya, jika ini memang mengarah ke tindakan kriminal, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dan dengar, itu bisa saja dua kejadian yang benar-benar terpisah. Ponselnya mungkin dicopet dan dia bahkan belum tahu karena mereka bilang begitu. Aku tahu berita ini muncul di stasiun berita Alabama, tapi aku membacanya dari Barcelona dan baru menerjemahkannya. Dan mereka bilang, kamu tahu, dia berada di luar bersama seseorang yang tidak dikenal. Tidak ada yang membicarakan melihat, kamu tahu, perkelahian di luar atau hal semacam itu. Ini bisa saja dua kejadian terpisah. Mungkin dia bertemu seseorang dan pergi ke tempat lain tanpa kaitan dengan ponsel yang hilang. Mungkin saja tidak ada hal buruk terjadi. Mungkin mereka berpesta. Namun, tampaknya memang ada alasan kenapa disebut tindakan kriminal. Dan mungkin itu karena meskipun mereka bilang orang lain itu belum teridentifikasi, mungkin mereka sebenarnya sudah punya gambaran siapa orang itu. Kamu tahu, dan ingat, ini adalah industri pariwisata, dan mereka pasti akan sangat tertutup tentang hal-hal buruk yang terjadi. Jujur, saat saya lihat letak Soku atau Soko, klub malam itu, persis di tepi pantai. Kekhawatiran jam 3 pagi mungkin karena seseorang usia 20 tahun terlalu banyak minum lalu ke laut. Namun tampaknya untuk saat ini, kasus ini tidak mengarah ke sana. Dari sudut pandang keluarga, dan seperti ini benar-benar mimpi buruk yang mereka alami. Saya tahu bahwa ibu dan ayahnya kabarnya sudah pergi ke Barcelona. Tapi bagaimana kamu bisa melewati ini? Bukan hanya soal bahasa, di Barcelona dan polisi di sana aturannya sangat berbeda. Mungkin mereka juga punya pandangan berbeda soal memberi informasi dibanding jika kasus ini di San Diego. Jadi bagaimana kamu menanganinya? Maksud saya, apalagi jika mereka menyewa detektif swasta untuk membantu. Jadi, ini sering terjadi pada kasus-kasus luar negeri. Mereka, terutama penegak hukum, merasa seperti, oh, orang Amerika pikir mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Kamu tahu, apapun yang mereka inginkan. Dan mereka, kamu tahu, dalam beberapa hal merasa lebih unggul sebagai penegak hukum atau apapun itu. Jadi mereka akan menangani kasusnya. Mereka akan sangat tertutup. Kalau saya memberi saran kepada keluarga saat ini, saya akan bilang, manfaatkan konsulat Amerika Serikat sebanyak mungkin. Memang itu tujuan mereka ada di sana. Mereka punya hubungan dengan pejabat tinggi. Ini akan menyebar dan jadi berita nasional besar. Menurut saya, kasus ini akan jadi berita besar dalam 24 jam. Para pejabat di Spanyol pasti ingin segera menangani ini. Jadi menurut saya, konsulat Amerika Serikat adalah pihak yang harus diandalkan keluarga saat ini untuk mendapatkan jawaban. Karena sulit berurusan dengan pihak lokal, banyak ego yang terlibat, dan Anda tahu, apalagi jika penegak hukum Amerika mencoba mendapatkan pembaruan dan sebagainya. Jadi, andalkan kantor konsulat. Memang itulah tugas mereka. Dan, bro, kamu cuma bisa berharap yang terbaik. Kamu cuma bisa berharap kalau kamu tahu dia sedang berpesta di suatu tempat dan tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Mengenai hal itu, hal pertama yang saya pikirkan juga, tentu saja, adalah soal air. Tapi kalau lihat fotonya, dia tidak terlihat begitu kacau. Dia kelihatan seperti mungkin hanya minum beberapa gelas saja. Tidak terlihat seperti seseorang yang akan nekat pergi ke air. Dan juga itu pantai yang sangat terang pencahayaannya. Dan itu juga semacam jalur masuk pelabuhan. Jadi menurut saya rasa air bukan faktor di sini. Tapi alasan kenapa dia pergi itulah kuncinya. Apakah dia pergi untuk mencari ponsel itu? Atau bersama seseorang melanjutkan pesta yang jam 3 pagi bukan hal aneh di Barcelona? Bukan, maksud saya memang jarang ke Eropa. Tapi biasanya di sana orang-orang memang pergi hingga dini hari. Ya, Kamu tahu, itu juga tempat di mana orang-orang sering melepaskan diri dari internet. Dan ya, kamu pasti berharap skenario terbaiknya adalah ini hanya sebuah kesalahpahaman. iya. Namun, aku juga merasa dalam 24 jam ke depan kita sedang menyaksikan sebuah cerita. Jika memang nanti arahnya seperti yang dikatakan laporan ini, di mana mereka sedang menyelidiki kemungkinan adanya tindak kejahatan, kita akan membicarakan ini untuk waktu yang cukup lama ke depan. Bagaimana?
Ketika kamu melihat kasus-kasus seperti ini terjadi, terutama di negara asing di mana Barcelona adalah tempat yang sangat bergantung pada industri pariwisata, mereka tidak ingin dipandang sebagai tempat di mana tindak kejahatan terjadi pada mahasiswa Amerika yang datang ke sana. Seperti apa yang pernah kamu lihat, bagaimana hal itu memengaruhi polisi di beberapa kasus dan kota, serta para penyidik ketika ada kasus seperti ini yang mulai mencuat. Ya, maksud saya mereka benar-benar merahasiakannya. Saya rasa kita pernah melihat hal ini terjadi di Republik Dominika sekitar waktu yang sama tahun lalu, kamu tahu, dan and Yes, Misha Konanki. Yeah. benar. Jadi mereka punya cara sendiri dalam menangani kasus-kasus. Saya benar-benar, tapi mungkin di kasus ini benar, sepertinya mereka punya alasan untuk percaya sesuatu yang buruk bisa terjadi. Jika laporan dan reporter lokalnya akurat, mereka tidak akan memberi pernyataan soal dugaan kejahatan kecuali benar-benar yakin sejak awal. Dalam kasus ini, setelah 20-30 jam, mereka pasti punya info lebih banyak. Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah orang yang mereka tahan, yang darinya mereka dapatkan ponsel itu, mungkin terkait dengan kelompok yang dia temui. Dan orang itu telah memberikan pernyataan atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang mungkin saja terjadi di sini. Saya merasa heran bahwa mereka langsung menggeledah Airbnb miliknya. Tentu saja, mereka akan melakukan itu untuk melihat apa yang ada di sana. Tapi menurut saya itu bukanlah prioritas utama. Namun mereka benar-benar memasukkan hal itu dalam pernyataan yang mereka berikan kepada wartawan. Jadi semuanya memang sangat janggal. Memang benar. Dan saya juga berpikir, satu hal lain yang selalu saya pikirkan sebagai konteks yang baik dalam cerita-cerita seperti ini adalah bahwa istilah foul play di Spanyol dan dalam bahasa Spanyol mungkin berbeda dengan cara kita menafsirkannya. Maksud saya, tentu saja foul play. Maksud saya, pikiran kita memang langsung ke hal-hal terburuk. Tapi kamu tahu, apa yang dimaksud dengan tindak kejahatan di sini, kemungkinan hasilnya mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Karena saat kamu memikirkan tindak kejahatan di Amerika Serikat, pikiranmu langsung ke skenario terburuk. Terkait hal itu, kamu tahu mengenai area tempat mereka berada dan melihat peta, kamu melihat ya ada air, tapi sepertinya ini adalah area yang cukup populer di Barcelona. Seperti bagaimana cara kerjanya ketika mencoba menyusun, kamu tahu jika dia di luar klub bersama orang ini dan mereka di luar Shoko, kemana mereka pergi selanjutnya? Sepertinya Barcelona adalah tipe tempat di mana kamu bisa mengikuti mereka di jalan dan mendapatkan gambaran yang cukup jelas kemana mereka pergi. Tapi di saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, karena kita belum mendengar kabar lebih lanjut tentang itu pada saat kita merekam ini, kamu tahu, menurutmu, bagaimana kamu menafsirkan seberapa banyak informasi yang kita punya dan kenapa belum ada informasi lebih lanjut yang dirilis? Ya, saya tidak tahu apa yang kamu katakan benar. Kamu tidak bisa menyamaratakan area ini dengan wilayah Eropa lainnya. Bisa dilihat di Google Street View. Banyak kamera di klub dan semua bisnis di sekitarnya. Ada juga pelabuhan, itu seperti di pelabuhan dan dermaga, yang mereka punya kamera yang mengarah ke klub itu. Jadi saya pikir mereka akan bisa melihatnya. Mereka akan bisa melacaknya. Faktanya, daerah itu sangat padat penduduk, bukan? Jadi kalau ada tindak kekerasan terjadi, perkelahian, atau semacamnya, saya rasa kita pasti sudah tahu sekarang kalau ada sesuatu yang terjadi di sekitar situ. Jadi itulah yang benar-benar membingungkan. Dia tampaknya pergi sukarela, mungkin dengan seseorang. Seperti yang kamu bilang, mungkin memang ada salah tafsir soal tindakan kriminal itu. Dia tidak mungkin berada di jalanan entah di mana. Mereka pasti sudah menemukannya sekarang jika dia dipukuli atau semacamnya. Jadi, kamu tahu, mungkin kamu tahu, ini sulit. Sulit untuk dikatakan, tapi ada banyak sekali kamera. Dan jika tindak kekerasan terjadi, menurutku itu pasti sudah terekam dan mereka pasti sudah mengatakan sesuatu, menurutku, sekarang. Atau setidaknya memberi keluarga sedikit informasi. Keluarga tampaknya memberitahu publik yang mereka tahu. Jadi, saya tidak tahu, sepertinya dia benar-benar pergi. Meski mereka bilang hanya melihatnya di luar, berbicara dengan orang tak dikenal, jelas dia pergi dan kemungkinan besar bersama orang itu. Kamu tahu, dengan banyaknya kamera di sana, mereka seharusnya bisa melacak mobil itu, atau jika mereka naik taksi. Toh, itu daerah padat penduduk. Ya, setidaknya bisa mengidentifikasi siapa yang bersama mereka jika memang mereka ada di klub malam dan orang itu dikenal di sana. Saya tidak bilang ini penculikan, kita belum tahu.
Saya juga berpikir seperti saat melihat kasus penculikan internasional. Seorang mahasiswa berusia 20 tahun sepertinya tidak ada nilainya. Dia juga tidak terlihat seperti tipe target yang biasanya kamu lihat dalam kasus-kasus seperti ini. Tidak, kamu tahu, biasanya mereka akan mengejar orang kaya. Kamu tahu, ada orang-orang kaya di kapal pesiar di area yang sama persis. Kamu tahu, saya pikir mereka mungkin memang sudah punya gambaran tentang siapa yang bersama dia. Karena mereka begitu cepat mencurigai tindakan kriminal, saya yakin mereka sudah tahu siapa yang bersama dia, atau ke dalam apa dia dijebak, atau apapun itu. Kalau tidak, mereka tidak akan secepat itu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Saya tidak percaya. Jadi meskipun pada titik ini mereka juga belum mengonfirmasi, tampaknya, apakah mereka benar-benar memiliki ponsel itu atau tidak. Meskipun keluarga tampaknya punya informasi, mereka jelas-jelas memilikinya dari penangkapan yang terjadi. Dan kamu tahu, masalahnya adalah ketika mereka menangkap orang ini dan mendapatkan ponselnya, bagaimana mereka tahu itu adalah ponsel miliknya dengan begitu cepat, dengan asumsi ponsel itu mungkin terkunci layarnya. Saya jadi bertanya-tanya apakah mereka melacak kejadian lewat pengawasan hingga menemukan pemegang ponsel itu, tapi belum menemukan orang yang bersamanya sekarang. Benar. Seperti bagaimana, kamu tahu, bagaimana mereka menemukan ponsel itu adalah bagian yang sangat penting dari kasus ini saat ini. Jadi, jam 3 pagi. Hari Selasa, kami merekam ini pukul 2.21 waktu timur hari Rabu. Jadi, mereka lebih dulu dari kita. Apa yang membuatmu khawatir soal garis waktu itu? Ini sudah hari kedua kejadian dan dia belum terlihat. Dalam 12-18 jam pertama, kamu bisa berpikir dia kehilangan ponsel, tidak tahu lokasi atau akses Airbnb, tidak bisa hubungi teman, dan mungkin beristirahat di suatu tempat. Setelah 24 jam, kemungkinan itu jadi tidak masuk akal. Kamu tahu, rasanya tidak mungkin dia berada di motel selama lebih dari 24 jam tanpa bangun dan mencoba mencari jalan pulang. Mungkin dia sudah bertanya pada petugas hukum sekarang. Jadi begitu masa seperti tidur untuk menghilangkan efek itu berlalu, situasinya menjadi jauh lebih kritis. Dan kemudian ditambah lagi dengan kabar yang baru saja kita terima beberapa menit sebelum kita mulai membahas ini, bahwa mereka menduga ada unsur kejahatan. Saya yakin mereka sudah tahu banyak, dan kita serta keluarga mungkin akan lebih tahu dalam 8 atau 12 jam ke depan. Tapi seperti yang kamu bilang, memang tidak ada nilainya. Jadi saya tidak melihat ini sebagai penculikan. Dan saya tidak tahu bagaimana sesuatu bisa berubah menjadi begitu brutal hanya karena ponsel atau hal lain, atau bagaimana itu tidak meluas keluar sehingga orang-orang bisa menyaksikan sesuatu terjadi. Seperti, kenapa mereka meninggalkan area itu? Saya jadi bertanya-tanya apakah dia dipancing atau pergi ke suatu tempat untuk berpesta lagi, lalu bersama kelompok yang salah. Sebenarnya itu bukan target, hanya saja ada yang salah dalam pergaulan itu. Benar. Saya rasa dalam penyelidikan ini kita setidaknya membahas lokasinya. Kota ini adalah kota internasional dengan banyak kamera, seperti yang Anda bilang. Di sini banyak orang punya ponsel. Ini bukan negara asing terpencil yang sulit memantau orang saat pergi. Maksud saya, sepertinya dia berada di tempat yang sangat diawasi. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Maksud saya benar-benar berpikir jika ini ternyata adalah tindak kejahatan, kita berharap itu tidak terjadi. Kita harap dia pulang dengan selamat. Tapi saya rasa cerita ini akan segera mendapat banyak perhatian. Apalagi hari kedua. Saya yakin besok, jika belum ada perkembangan soal kemana dia pergi, cerita ini akan banyak mendapat perhatian. Penyelidik pribadi orang hilang Steve Fisher selalu senang bisa menghadirkan Anda di Law and Crime saat kami mencoba mempelajari lebih lanjut tentang kasus ini dan Jimmy Gracie. Terima kasih atas undangannya. Saya turut mendoakan keluarga dan teman-temannya dan berharap yang terbaik. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.